ketika anak hafalan surat pendek di rumah itu sangat susah. Namun ketika pulang dari sekolah, kalau sudah mendengar lagu katakanlah MBG Mas Balil ganteng itu Bu ya, itu hafalnya cepat sekali seperti itu Bu ya. Itu problematika yang mungkin tidak hanya anak saya, namun sudah menjadi umum seperti itu Bu ya. Ini mohon arahannya Bu ya, agar saya selaku orang tua juga bisa menjadi orang tua yang baik seperti itu Bu ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bapak. Alhamdulillah, ini masalah pendidikan anak. Itu nanti akan kami masuk bagian kurikulum pengajian kita. Tapi sudah ditanyakan, jadi begini. Menghafal adalah itu urutan kesekian. Kan tapi yang paling utama adalah kita membentuk, menjaga mental, watak, karakter anak. Itu dulu. Karena sebagian orang tua itu punya keinginan luar biasa, baik. Akan tapi ternyata tidak mempertimbangkan sisi mental anak sehingga anak jadi korban. Sehingga banyak anak-anak yang mohon maaf mentalnya menjadi tidak stabil, emosi yang nggak benar adalah biasanya anak pertama karena masih belajar mendidik. Sehingga pengennya cepat pinter. Sama ibu-ibu itu, ibu-ibu ini loh, itu ngajar anaknya tetangga sampai bisa baca Quran beres, tapi ngajar anaknya tuh nggak bisa baca dengan marah-marah, baca cepet sini loh kan nggak bisa itu Bu, itu nggak boleh itu Bu, itu emosi. Anda boleh bersemangat tapi tidak boleh berubah menjadi penekanan kepada anak. Jadi tolong jangan sampai mereka merasa tersiksa dengan cara kita, tapi kita jaga mentalnya. Jaga mentalnya, jangan dipatahkan, gampang disalah-salahkan, tapi perlu diapresiasi, disanjung, diangkat, dimuliakan. Kemudian cara menghafal itu kan bukan dengan paksa, tidak harus pakai ada, misalnya ada ancaman, kalau tidak hafal kamu apa segini, nggak usah pakai. Tapi dengan hiburan yang indah, hafal, disanjung, pintar kamu bisa gini dok, gitu. Jadi bagaimana agar besar hatinya? Jangan dipaksa, yang menjadikan dia menjadi tertekan. Ini penting sekali. Tolong, kita nanti akan masuk pendidikan anak. Kita sering orang tua itu terlalu semangat tapi lupa bahwasanya dia masih lemah, sehingga orang tua membebani di atas kemampuannya, sehingga sepertinya anak bisa menyelesaikan hafalan tapi mentalnya sudah nggak stabil, emosinya nggak stabil, sehingga bisa saja tersimpan sesuatu yang tidak baik di dalam hatinya, ada dendam tersembunyi. Baik, insya Allah. Kemudian yang penting kemudian menjaga mental itu termasuk kepada anak-anak kita. Ibu, kita perlu hari ini Bu, Pak, karena sudah membuka masalah pendidikan, kita harus dijadikan hidup di rumah kita itu nyaman. Anak di alam nyatanya itu enak, sebab anak kita sudah mohon maaf kenal handphone segala macam, itu alam maya. Alam maya itu dia di setengah jam di handphone saja sudah bisa senyum-senyum, ada yang nge-like, ada yang memberikan apresiasi, ngasih bintang dan sebagainya. Kadang sama bapak ibunya itu biarpun ngerjain apa saja, orang tuanya nggak pernah peduli. Bisa saja mohon maaf ini kadang-kadang kita tidak sadar, perlu dibesarkan hatinya. Contoh ini, bapak-bapak juga ada, ibu-ibu misalnya. Contoh ibu, ini contoh ibu misalnya, dok, siapa ayo, tolong emang ibu nyapu, ini kotor dari tadi kok ada yang bersihin. Ya Mi. Satu anak membersihkan, masuk nyapu, bersih. Nyapu, pas jalan ada bagian dekat pintu itu belum kesapu, pas ibunya mau kepleset. Ya Allah, siapa yang nyapu tadi? Saya Mi. Kalau nyapu tuh yang bersih, kalau nggak bersih mending nggak usah nyapu. Nah ini modelnya ibu-ibu itu. Iya kan? Kenapa begitu Bu? Itu mematahkan, akhirnya dia jadi nyapu masih salahin, akhirnya apa? Coba dirubah. Makasih sayang, siapa yang nyapu tadi? Saya Umi. Masya Allah, anak Umi cantik solehah. Makasih telah bantu Umi, cuman nanti kalau bantu lagi jangan ditinggal, Umi mau kepleset. Langsung lari dia nyuci. Cuman ibunya guru masih, kalau mending saya nyapu sekali. Wah ini model sudah terlanjur Bu, makanya anaknya keras kan. Makanya masalah mental ini panjang ceritanya, bisa satu pertemuan nanti itu. Mental. Jadi mental anak-anak kita perlu kita jaga. Kemudian jangan dibanding-bandingkan dengan anak. Kamu itu bisa, kenapa kamu nggak bisa? Bisa nggak bisa? Nah, orang punya cara macam-macam.
Nah, ada pun bab menghafal nanti, pastikan dia menghafalnya karena dia masih umur anak main-main, jadikan cara menghafalnya kayak bermain, suruh dengar sambil dengar itu. Tapi kalau suruh dengar rusuk kayak anak bagi ini, bukan hal yang baik buat anak-anak. Dia waktunya main. Dan jangan khawatir, akan hafal Quran kalau orang tuanya rindu kayak begini, nanti akan ketemu jodoh hadir majelis begini, rohnya dengar. Jadi tolong yang boleh jaga mentalnya. Semangat Anda yang hebat tidak boleh menghancurkan mental anak-anak. Banyak orang semangat tinggi, termasuk anak kiai, anak ustadz, pengennya anaknya harus jadi contoh terbaik begini, cempenyet anaknya, akhirnya anaknya merasa tersiksa dengan cara orang tuanya. Baik, ini adalah masalah psikologi yang harus kita perhatikan, masalah mental. Ibu tidak usah marah-marah sama anak. Ya, perlu kita menyanjung mereka. Ya, senyuruh anaknya, tolong belikan bawang nak, ya Mi ini bawangnya Mi, ya gitu dok. Gitu, ya taruh situ. Kenapa pakai makasih sayang, makasih bantu Umi, kan enak gitu. Kita perlu biasakan kalimat yang indah, Pak, Bu. Suami istri juga demikian. Akhirnya hidup kita hidup indah, alam nyatanya indah, maka anak kita tidak mudah tenggelam di alam maya yang saat ini betul-betul menjerumuskan. Baik, insyaallah seperti itu. Setelah ceritanya menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.